Silakan, Boy Devito, presentasinya. Bisa dengar suara saya, Boy Devito? Andrianto, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Boy Devito, bisa dengar suara saya? Boy Devito, bisa dengar suara saya? Iya. Apa sih Boy Devito ini? Boy Devito. Sepertinya nggak ada sinyal, Pak. Seperti biasanya, Pak. Nggak ada sinyal dia, Pak. Nggak ada sinyal dia. Biasanya gitu, Pak. Di apa daerahnya. Di mana, Coba ntar, Kang? Pak. Saya WA dulu, Pak. Biar dikonfirmasi, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Katanya, Pak. Tunggu bentar. Oh, masih connect, Pak. Masih mau coba ngehubungi. Nggak ada sinyal dia tuh, nampak itu. Keluar Iya, masuk aja dia sinyalnya. soalnya pedalaman, Pak. Di mana kampung dia? Di Sungai Basah, Pak. Bandar Labuan terus saja, Pak. Oh. Connecting to audio. Wah, nanti hilang lagi. Connecting to audio. Gitu-gitu aja dia. Hilang. Minggu depan giliran siapa? Bentar, Pak. Saya lihat dulu, Pak. Kak Tia Rifani. Tia Rifani. Iya, Pak. Tia Rifani sudah izin, dia sedang kusuk katanya. Ya, mungkin dia lagi luluran si Tia Rifani. Mau nengok Kondrian toh? Ke message dia, Pak. Iya Tia, lagi luluran kok Tia. Aku sululur itu, Pak. Iya, keselulur dia. Makanya tadi ada izin, Pak, izinnya nanti pas dimatikan kamera kan. Setidaknya hiburlah si Boy Devito-nya. Udah stres sekali, udah garuk-garuk kepala dia. Hilang masuk, keluar masuk, connecting to audio, gitu-gitu aja. Gak ada suaranya di HP. Gak ada suaranya di HP-nya.
Iya Kecuali katanya. pun dia Nanti connectingnya ini. Dah keluar dia kan, hilang foto dia. Boy, dengar boy? Nah, connecting to audio. Aduh. Dengar boy? Udah Pak, udah. Oke. Nah, presentasi lah. Iya Pak, ya. Baca yang penting-penting saja. Oke Pak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Penilaian Kinerja. 1. Apa pengertian penilaian kinerja? 2. Apa tujuan penilaian kinerja? 3. Kinerja. 4. Bagaimana proses penilaian kinerja? 6. Kapan periode penilaian dilakukan? 7. Apa saja metode-metode penilaian kinerja? Baik, masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penilaian kinerja. Suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling produktif dalam interaksi sehari-hari antara atasan dan bawahan. Berbagai asumsi dan harapan lain muncul ketika atasan dan bawahan membentuk serangkaian asumsi dan harapan mereka sendiri yang sering agak berbeda. Perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya berpengaruh pada tingkat kinerja. Kinerja adalah hasil secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Penilaian kinerja sendiri memiliki beberapa pengertian, yaitu 1. Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur kerja individu. Menurut Robbins 1996 yang dikutip oleh Rifai dan Basri dalam bukunya yang berjudul Performa Apresial, pada halaman 15 menyatakan bahwa ada 3 kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yaitu 1. Tugas individu, 2. Perlakuan individu, 3. Ciri individu. Dari beberapa pengertian kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu presentasi yang dicapai oleh seseorang ataupun pekerjaannya sesuai dengan standar kriteria yang prestasi yang dicapai ini akan menghasilkan sesuatu keputusan kerja yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat imbalan. 2. Tujuan penilaian kinerja. Skrull dan Jackson dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ke-6 jilid kedua pada tahun 1996 menjelaskan bahwa sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini mengidentifikasi ada 20 macam tujuan informasi kinerja yang berbeda-beda yang dapat dikelompokkan dalam 4 macam kategori, yaitu 1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antara orang. 2. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam seseorang dengan berjalannya waktu. 3. Pemeliharaan sistem. 4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi peningkatan.
3. Manfaat penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Yang keempat, proses penilaian kinerja. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk menilai kinerja anak buah atau pegawai Anda. 1. Persiapkan data-data yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan Anda. Kedua, buat penilaian. Gunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberi umpan balik. 3. Diskusi dengan atasan langsung. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan atasan langsung Anda. Keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda setelah penilaian akhir keputusan. 5. Serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Langkah kelima adalah menyerahkan hasil penilaian ke bawahan Anda. Keenam, bahas hasil penilaian. Hasil penilaian Anda. Ketujuh, informasi rancangan pengembangan untuk bawahan Anda. Kelima, kriteria kinerja. Dalam menetapkan kriteria kinerja, Mondi dan New 2005 membagikan menjadi beberapa kriteria, yaitu 1. Ciri-ciri. Ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap. 2. Perilaku. Ketika hasil dari tugas Sudah, Boy? belum, Pak. Keenam, periode penilaian. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara berskala dan internal waktu tertentu. Ketujuh, metode-metode penelitian menurut New 2005 ada 7 metode penilaian kinerja, yaitu Racing Scales. Kedua, Churchill Incident. Ketiga, AC. Keempat, Work Strength. Kelima, Ranking. Keenam, Purchase Distribution. Ketujuh, Bearfury Assured Renting Sales Burst. Kesimpulan, penilaian kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, partisipasi karyawan, menilai perilaku. Sudah, Pak? Oke. Bagi peserta yang lain, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Boy Devito, dipersilakan. Ada? Materi kita tentang penilaian kinerja. Tanyakanlah apa yang belum atau yang belum dipahami mengenai penilaian kinerja. Enggak ada, Elvira Manau, enggak ada mau nanya, oh, Elvira. Udah kosong ke orang nih, Boy? Tuh nggak nanya, Boy. Lagi sibuk, Pak. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Tia Rifani. Ya, mau nanya kepada
Mas Boy. Oh, Itu kan penilaian kerja. Penilaian kerja itu berpengaruh nggak sama pendapatan? berpengaruh lah, Pak. Oke, kalau dia berpengaruh. Sabar boy, jangan kogas dulu. Lagi luluran itu, ibu itu lagi nyantai, jangan kogas. Oke, udah ditangkap pertanyaannya tadi ya. Iya, Nah, Pak, saya mau berpengaruh. nanya, Pak. nah oke, silakan Andrianto. Gimana suatu perusahaan menilai suatu pekerja jika kinerja seorang pegawainya kurang, tapi dia butuh orang di perusahaan? Dan seperti itu aja. Terima Bisa kasih. ditangkap boy. Gimana tadi, Bang? Ini kan penilaian kinerja. Jadi gimana penilaian kinerja seorang karyawan, tapi dia kinerjanya itu nggak bagus, tapi perusahaan itu butuh karyawan karena kekurangan orang. Jadi intinya perusahaan itu tahu kinerjanya kurang bagus gitu kan. Tapi karena Iya. kekurangan orang, mau nggak mau tetap dipakai. Nah, apa pendapat Boy mengenai itu? Dan kemudian apa solusi yang harus diselesaikan gitu itu mungkin kurang lebih. Solusinya, Pak, gini, kerjasama lah untuk membantu. Kerjasama untuk Tunggu Bang Boy, Bang Reja mau nanya nih Bang Boy. Tunggu Bang Boy. Ada Reja, ada lagi pertanyaan Reja? Skip. Ada Bang, ada. Nggak ada. Skip. Oke, Boy, jawablah pertanyaan dari saudari Tia Rifani. Berpengaruh. Berpengaruh, simpel kali ya. Berpengaruh Tia Rifani. Ya, Alasannya Pak, apa, alasannya karena gini, Pak. Kalau karyawan itu memang dibutuhkan oleh perusahaan itu tidak sungkan-sungkan memberikan bonus ataupun gaji yang tinggi lah. Ya, artinya kinerja tersebut, ya jika kinerja seorang SDM itu bagus, meningkat, ya otomatis pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan juga ada. Jadi timbal baliknya ada seperti itu ya. Iya, Pak, ya. Kebanyakan kayak gitu sih. Iya, memang harus seperti itu karena kita sebagai SDM itu dipekerjakan itu harus mendapatkan hak kita ya. Itu dia. Iya. Tia Rifani bagaimana? Sudah Puas, Pak, puas. Nah, udah puas, udah klimaks berarti ya. Iya. Ketawa sih Boy dengar kata klimaks, bahaya kan Bang. Coba jawab dulu pertanyaan Andrianto. Apa tadi? Oh iya. Berusaha untuk membantunya, Bang, biarpun dia tidak bisa ya. Kerjasama lah. Iya, Karena artinya ya kita evaluasi ya sembari menunggu kemajuan perusahaan, mungkin perusahaan tersebut akan tetap mempertahankan sembari mengevaluasi kinerja pegawai tersebut ya, setidaknya diberikanlah motivasi-motivasi untuk meningkatkannya. Nah, jika memang kesalahan itu terjadinya pada SDM tersebut, maka perusahaan itu tidak harus menahan-nahan walaupun lagi mengalami penurunan ya kan, ya mau nggak mau untuk supaya bangkit SDM tersebut ya sudah dipecat saja kan seperti itu karena permasalahan itu terjadinya di SDM. Nah, jika permasalahan karena ada kinerja perusahaan juga mungkin menurun kita bilangnya, mungkin karena pendapatan dan segala macam sehingga menurun. Nah, itu tidak terjadi di SDM, nah maka diperlukan evaluasi untuk bagaimana cara kita meningkatkan kinerja perusahaan itu meningkat. Karena kalau SDM-nya memiliki kinerja yang baik, memang otomatis kinerja perusahaan juga naik, kan seperti itu. Memang ada faktor-faktor mungkin faktor pendukung yang menyebabkan
perusahaan tersebut bisa collab, kita bilang kan. Nah, maka diperlukanlah evaluasi bagaimana caranya supaya perusahaan tersebut meningkat. Nah, itu diperlukan pemikiran-pemikiran dari SDM yang dapat membantu. Seperti itu dia, Andrianto. Oke Pak, sudah puas. Ada lagi? Yang lain mau bertanya? Ini mumpung-mumpung nih sinyal si Boy bagus ini. Dan hajar aja dia. Oke, nggak ada lagi. Elvira Manau. Kalau saya kasih ego nanti Elvira ya. Tinggalnya tidur nih HP-nya nih. Oke, Mas Boy, kan katanya berpengaruh tuh untuk penilaian kerja. Nah, itu siapa-siapa aja yang dilibatkan dalam penilaian kerja? Ya, karena yang bertanya HRD. ini bekerjanya sudah di kelas Garuda ya kan? Nah, Garuda itu perusahaan besar. Ada memang orang-orang yang terjun di bagian itu yang kerjaannya memang meneropong. Bahasa kita bilang meneropong kinerja-kinerja SDM yang lain. Itu bagiannya bagian apa itu, Boy? Tahu, Boy? HRD, Pak. Ya, HRD, personalia ya. Nah, itu bagian-bagian mereka itu. Jadi personalia ini kerjaannya kayak detektif memang. Mencari-cari bahasa kita ya mencari tahu bagaimana kinerja pegawai tersebut ya kan. Carinya jika memang kinerjanya bagus akan dipromosikan itu. Tiba saatnya kenakan dari pengertian pembahasan tadi, kinerja itu hasil kerja yang dilihat dalam kurun beberapa tahun. Kan seperti itu kan? Nah, ketika sudah dilihat di beberapa tahun itu kinerjanya baik, bagus, maka perusahaan tersebut ya melalui HRD-nya tadi akan mempromosikan ke atasan, ke bagian-bagian direksinya ya kan. Nah, ini Pak sudah layak untuk dipromosikan, untuk dinaikkan jabatannya ya karena kinerjanya bagus. Sudahlah. Yang tadinya mungkin kalau kita bilang di perbankan yang tadinya dia mungkin pegawai ya karena kinerjanya bagus diangkat dia jadi kepala cabang kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kinerjanya nggak bagus turun ya pasti kena mutasi. Di mana yang tadinya dia di kota dimasukkan dia ke pelosok. Ya kan? Nah, ke si borong-borong lah dia. Kan seperti itu. Nah, jadi memang ada bagian-bagian kalau di perusahaan-perusahaan besar itu yang khusus untuk bekerja, menilai kinerja, merekrut itu udah bagian tuh ya, menseleksi, merekrut itu tugas-tugas dari HRD, personalia itu. Ya kan, Tia? Iya, Pak. Nah, iya. Jangan kau pikir si Boy nggak tahu, walaupun di daerahnya agak-agak susah sinyal. Iya, Pak, susah. Soalnya tadi saya tengok connecting to audio, masuk keluar, connecting to audio gitu-gitu aja. Nah, barusan Rianto bilang sinyalnya Pak nggak ada, kita tunggu. Dan seperti itu. Makanya saya bilang tadi jarang-jarang nih sinyalnya bagus. Makanya kalau ada yang mau bertanya, tanya. Sudah cukup. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Nah, enggak ada orang yang mau nanya sama Go Boy. Iya, Pak. Kira. Ya, berarti kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, biar kita akhiri. Ya, enggak ada lagi. Elvira Manau. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Coba tunjuk dulu muka kau. Enggak kau tunjuk kau, betul. Kau saya buat. Tunjuk dulu muka kau. Ntar, Pak, ntar. Nah, kan ketahuan kan lagi di mana kau itu?
Ayo, lagi di mana kau itu? Di Di karaoke rumah kau? loh, Pak. Di karaoke kau? Enggak loh. Lagi sama cowoknya dia, Pak. Oh, kau yo. Oh iya, Pak, manajemen. Wah, gawat gawat. Ya lah, mau akhir tahun ya kan, jalan-jalannya kan Elvira. Jomblo disenggol, Pak. Jomblo Mau kau. malam tahun baru, Kak, si Elvira. Elvira mau malam tahun baru itu. Iya, si Tia tengok untuk apa dia? Untuk akhir tahun luluran dia. Mau takbiran Akhir dia, Pak. tahun masuk angin ini. Iya, sekalian lah. Itu yang ngusuk laki-laki apa perempuan Tia? Perempuan lah, masa laki-laki. Wow. Enggak nendang deh kan, Boy. Iya, Pak. Iya. Laki-laki mana mau kita kusuknya yang lain lah jadinya. Aduh kacau kita. Bencong Kak. Bencong Pak yang usuk dua. Oke lah, ya. Karena sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah selesai. Ya, saya katakan selamat beraktivitas, selamat liburan. Ya, jangan terlalu dimaknai tahun baru ini sebagai hal yang terlalu berlebihan. Ya, anggap ini waktu libur untuk kalian kumpul dengan keluarga. Iya kan Elvira? Ya. Ya. Oke lah, ya. Tutuplah, Boy. Sekian hasil makalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.